Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anwar Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari heater. Ini mereknya Guardian ya, Super Saver. Nah, di sini yang pertama-tama adalah yang saya jelaskan sensor heater. Sensor heater ini berfungsi untuk menyeting suhu yang kita request, dimana heater ini akan menyala dan mati pada saat request maksimal. Di sini settingannya terlihat dari 30 derajat, 40, 50, 60 sampai 110 derajat. Jika kita ingin suhu 60 derajat, maka putaran hitam ini kita putar ke request kita, yaitu 60 derajat. Maka heater ini akan menyala terus sebelum suhu mencapai 60 derajat. Oke, itu untuk sensor. Yang kedua, power heater. Power heater ya, ini kabelnya ya. Di bagian belakang dekat regulator heater. Oke, di sini motor. Motor heater ini berfungsi untuk membuat udara yang berputar untuk menghidupkan gas dan api secara terus menerus, seperti kipas angin ini fungsinya. Jadi dia pada saat heater itu memantik api dan gas keluar, maka kipasnya pun berputar untuk menyebarkan api supaya lebih besar dan stabil. Ini kapasitor motor heater. Terus kita lanjut dengan panelnya. Nah, ini UTEC. Ini yang mengatur sensor-sensor pada heater. Ada sensor pembuka valve, sensor untuk mengaktifkan motor kipas heater. Nah, ini untuk merubah power AC ke DC. Dan ini screen, sebelahnya lagi switch atau switch on off ya. Oke, kita tutup kembali. Ini berada di sebelah kanan heater. Dilanjut dengan regulator heater. Nah, regulator ini belakangnya untuk menyetel tekanan gas yang keluar. Caranya, kalau kita putar ke kiri, tapi kita buka dulu ya, kita buka, dan dalamnya ini kita putar menggunakan obeng. Jika dia ke kanan menambah tekanan, ke kiri mengurangi tekanan. Inilah fungsi dari regulator heater. Kita tutup kembali. Regulator heater kita beri pengaman ya, yaitu stop crank. Mana tahu regulator ini bermasalah atau ada yang bocor, maka tinggal kita tutup stop crank-nya. Dan kita masuk ke dalam lagi, yaitu valve heater. Valve heater ini berfungsi untuk membuka menutup gas melalui request yang kita inginkan. Request pada saat heater itu menyala, baru power masuk melalui kabel ini ke valve heater dan gas pun terbuka dan mengalir ke jalannya
menuju ke pemantik heater. Nah, ini pemantik heater ya. Ini valve heater tadi, ini kabelnya, ini jalurnya. Kendala yang terjadi di valve heater yaitu magnet valve bisa lemah atau jalur gasnya buntu, terjadi kekotoran atau minyak masuk. Biasanya gas itu mengandung minyak, dan minyak itu yang membuat valve ini buntu dan gas tidak bisa keluar. Di atasnya ini ada pengontrolan ya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan valve-nya. Jadi kalau kita nonaktifkan, walaupun dia request kita untuk menyala, kalau kita off kan gasnya tidak akan masuk, tidak akan menyetek. Tapi kalau kita on kan baru menyetek, baru mengarah ke pemantik. Pemantik ini fungsinya untuk mengeluarkan api kecil yang akan disembur gas dan menghasilkan api. Maka setelah menghasilkan api, maka didorong oleh putaran dinamo kipas. Yang kedua, sensor. Sensor atas ini berfungsi untuk membuka valve pemantik. Ini power lagi, power yang kita request itu melalui ke sini dulu. Ini membaca. Di sini ada sensor di dalam ini membaca di saat suhu yang di dalam ini terlalu panas atau terjadi konsleting atau api terlalu besar, maka dia tidak akan menyetek dan memutus arus gas. Gas pun tidak bisa keluar karena telah diputus ke sensor ini. Inilah gunanya dan fungsi sensor ini ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian depan. Ini corong heater ya, corong di mana udara panas akan keluar. Oke, di dalam corong pun ada sensor teman-teman. Sensor ini fungsinya pada saat heater ini menyala, maka yang pertama-tama yaitu kipas atau motor kipas heater tadi menyala dahulu. Setelah menyala, udara akan menekan sensor ini. Pada saat sensor ini tertekan, maka power akan mengarah ke sensor bagian atas dulu. Setelah bagian sensor atas ini, baru ke valve heater. Setelah ke valve heater, maka magnet heater pun membuka valve gas. Gas pun masuk dan pemantik pun menyala. Dan heater pun pemanasnya menyala dan mengeluarkan api. Itu teman-teman fungsi dari perangkat-perangkat heater. Maka dari penjelasan saya ini mungkin teman-teman bisa mengerti penyakit-penyakit dan penyebab heater tidak menyala ya teman-teman. Jika teman-teman ingin sensor ini rusak seandainya teman-teman ya, ini bisa kita langsungkan ya. Mana tahu heater ini tidak mau menyala, ternyata sensor ini error. Maka kita langsungkan saja, kita sambung kabelnya. Kalau kita sambung kabelnya, maka sensor ini dinyatakan tidak berfungsi kembali dan langsung mengarah ke valve heater. Jadi pada saat request kita ingin heater itu hidup, tinggal kita menunggu motor kipasnya menyala. Motor kipas menyala, valve yang bagian depan ini tertekan udara dari putaran kipas, langsung mengarah ke valve heater, tidak melalui sensor bagian atas lagi. Maka heater pun menyala. Dan sama juga dengan sensor heater. Jika kita menggunakan dua heater ya, namun heater yang satu menyala,
sedangkan heater yang kedua itu belum menyala, lambat menyalanya itu paling belakang. Maka bisa sensor ini kita tidak pergunakan, kita cabut dan kita langsungkan, tapi dengan satu syarat. Mungkin teman-teman menggunakan perangkat tambahan untuk mengontrol heater 2 ini, salah satunya seperti Temtron. Kita bisa menggunakan Temtron 607 atau 304 atau Vento yang terkenal sekarang ya. Nah, sensor ini kalau tidak kita pergunakan, maka kabel sensor dapat kita jumper langsung. Dia menggunakan 3 kabel ya, hijau, hitam, dan putih. Maka kabel hijau ini adalah ground. Kita cabut semua kabel hijau, hitam, dan putih. Nah, kabel hitam dan putih ini kita sambungkan, kita satukan. Ini menunjukkan bahwa sensor ini tidak kita pergunakan kembali. Dia menggunakan jalur langsung, maka heater pun menyala tanpa sensor, tapi dia menyala melalui settingan kita. Jika melalui Temtron, maka ikut settingan Temtron, maka heater 2 ini akan menyala secara bersamaan tanpa melalui sensor bawaan heater. Itu sering terjadi teman-teman, sering terjadi heater ini menyala tidak sama, karena semua sensor tidak mungkin sama ya. Sensor heater 1 dan sensor heater 2 ini belum tentu bacanya sama. Bisa juga karena satu sensor ini tertutup dengan sesuatu benda seperti terpal atau sekam, sedangkan yang satunya ini bebas. Ya bisa yang bebas ini lebih duluan menyala. Bisa juga yang kena sekam ini duluan menyala karena tertutup angin, maka dia dingin kan. Nah, bisa, itulah kemungkinan besarnya kan, dan penyakit-penyakit heater. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel YouTube saya supaya saya semakin semangat dan semakin maju ke depannya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.